kita sadari ketika ibadah yang sudah kita jaga, kita buat, kita paksakan diri kita sedemikian rupa ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita mampu menjaganya dari sesuatu perkara yang bisa mengotori ibadah kita, bersih dari ujub, bersih dari riya, bersih dari pamer. Maka puncaknya itu adalah syukur kepada Allah. Berapa banyak hadirin yang dirahmati oleh Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan olehnya miliaran, dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti yaumal kiamat. Ada golongan muslimin, ada golongan beriman, ada golongan yang tidak beriman kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah menjadi salah satu hamba yang beriman. Inilah maka pentingnya syukur itu wujud dalam diri kita. Nah, sebagai perwujudan daripada rasa syukur atau untuk melatih agar jiwa kita terus bersyukur itu, hadirin, sering-sering kita ini memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaannya, agar jiwa kita, hadirin, rasa kita, hati kita terlatih terus, sehingga ketika terus digosok, sifat syukur itu masuk totalitas dalam diri kita. Maka sering-sering anggota badan kita, lisan kita, mata kita, badan kita, tangan kita digunakan untuk memuji kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para imam, para ustadz, dan tentunya para guru-guru kita semua yang telah mengukir rohaniyah kita. Kemudian yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta kepengurusannya, dan tentunya yang kami banggakan bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, abang, kakak, adik yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita setiap Ahad malam Senin di Masjid Al-Uswah, Tanjung Pinang Timur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam setiap pembukaan pengajian kita, satu perkara yang penting adalah marilah kita senantiasa mewujudkan diri kita, berusaha betul-betul agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa bersyukur. Karena dua pekan atau dua pertemuan kita telah membahas, ternyata hadirin, kunci untuk membuka agar kita mampu masuk ke dalam dunia nikmatnya iman, nikmatnya taat, nikmatnya menjalani hidup, nikmatnya saat dalam zona nyaman, ataupun nikmatnya saat berada di zona ujian. Kuncinya itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur itu, hadirin, wujudnya adalah di dalam jiwa, di dalam rasa, di dalam hati. Pelampiasan zahir namanya pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sehingga menjadi sebuah penutup dari kajian ilmiah Minhajul Abidin
dari kajian ilmiah kita bahwa puncaknya ketika kita bisa mampu melewati tahapan ilmu, susah payahnya kita mencari ilmu, hujan, panas, kadang badan nggak sehat, kita sempat-sempatkan masuk majelis ilmu. Kemudian berbagai macam maksiat yang pernah kita kerjakan, alhamdulillah sudah diberi hidayah oleh Allah sehingga kita bisa bertaubat. Rintangan, hambatan, sibuknya kita ngurus kehidupan dunia, sibuknya kita mencari nafkah, bujuk rayu setan, terus kemudian kesibukan dunia yang kadang menggelincirkan, alhamdulillah telah kita lewati. Maka kemudian kita sadari ketika ibadah yang sudah kita jaga, kita buat, kita paksakan diri kita sedemikian rupa ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita mampu menjaganya dari sesuatu perkara yang bisa mengotori ibadah kita, bersih dari ujub, bersih dari riya, bersih dari pamer. Maka puncaknya itu adalah syukur kepada Allah. Berapa banyak hadirin yang dirahmati oleh Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan olehnya miliaran, dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti yaumal kiamat. Ada golongan muslimin, ada golongan beriman, ada golongan yang tidak beriman kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah menjadi salah satu hamba yang beriman. Inilah maka pentingnya syukur itu wujud dalam diri kita. Nah, sebagai perwujudan daripada rasa syukur atau untuk melatih agar jiwa kita terus bersyukur itu, hadirin, sering-sering kita ini memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaannya, agar jiwa kita, hadirin, rasa kita, hati kita terlatih terus, sehingga ketika terus digosok, sifat syukur itu masuk totalitas dalam diri kita, maka sering-sering anggota badan kita, lisan kita, mata kita, badan kita, tangan kita digunakan untuk memuji kepada Allah. Ini konsepnya di situ. Kalau ada yang bertanya, lantas bagaimana membiasakan agar jiwa kita merasakan jiwa yang bersyukur? Ya tadi, apapun puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan itu alhamdulillah, sama istighfar itu terus. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam zikir ba'da sholat itu antara syukur, pujian, dan mengagungkan, itu terus diulang-ulang agar kita menyadari bahwa semua nikmat ini pemberian Allah. Kita memuji kepada Allah dan kita mengagungkan kepada Allah betapa kecilnya kita. Ini makna terselip di dalam antara tahmid, tasbih, dan takbir. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita terus memuji kepada Allah. Lisan kita tidak bosan-bosannya untuk melakukan lafal, melantunkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya ketika diulang-ulang dalam pembukaan ceramah kita anggap remeh, padahal itu kuncinya. Salam dan sholawat mari kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini sebelum kita lanjutkan sebagai penutup pembahasan rasa syukur dan pujian kepada Allah sekaligus penutupan kitab Minhajul Abidin, ini alhamdulillah yang beruntung hadir. Dulu pembukaan pertama ikut, penutupan ikut. Nah, ini bersyukur sekali. Insya Allah pekan depan kita akan memulai pembahasan Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, Bapak Ibu boleh nanti kalau ada waktu longgar, rezeki longgar, silahkan kalau mau membeli kitab terjemahannya boleh. Kemudian dikaji dulu di rumah, sehingga nanti ketika kajian kita di sini sudah ada gambarannya boleh.
atau cari PDF-nya, sudah kemana-mana sekarang juga boleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum dilanjutkan sedikit mengingatkan bagi yang mengambil tanggal 1 Muharramnya itu hari Ahad, kan itu Pak ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, maka hari Tasu'anya besok. Tapi bagi yang mengambil hari 1 Muharramnya, tanggal 1-nya itu Senin, maka besok belum Tasu'ah. Jadi silahkan kami kembalikan kepada Bapak Ibu masing-masing, kira-kira mantap yang mana. Saya dulu mengambil tanggal 1-nya hari Ahad Pak Ustadz, ya sudah. Konsekuensinya di sini Tasu'ahnya besok Pak. Selasanya hari Asyura. Maka kalau besok puasa, Selasanya puasa. Atau kalau Bapak mau tambah Rabu puasa. Kalau tidak, Selasa, Rabu, Khamis puasa. Dan jangan lupa hari Asyura, mari kita longgarkan nafkah kita kepada keluarga kita. Karena ini hadisnya sahih. Insya Allah Allah akan longgarkan rezekinya juga. Jadi ibu-ibu siap-siap, nanti kalau hari Selasa diingatkan suaminya. Kalau amnesia pula, suaminya lupa tanggalnya. Bang, ini hari Asyura Bang. Emang kalau hari Asyura ngapain? Kan kemarin Pak Ustadz sampaikan ada kelonggaran rezeki. Oh iya, kan begitu kalau lupa. Kadang lupa, kadang pura-pura lupa juga, kan bisa kan gitu kan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau yang mengambil hari Selasanya berarti Rabunya hari Asyura. Ketika terjadi perbedaan seperti ini, monggo silahkan saya serahkan kepada pribadi masing-masing mana yang mau pegang. Karena kalau dibahas di debat sampai kapanpun berat untuk ketemu dalam satu rel kereta apinya Pak. Ini kan karena bagaikan dua sisi rel kereta api yang tidak ketemu, kanan dan kiri. Yang ini begini, yang ini begini, ya sudahlah. Monggo silahkan. Yang penting puasa saja lah, puasa sunnah yang penting. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita bahas sebagai kesimpulan dari rasa syukur Pak. Yang pertama hadirin kembali kepada tadi. Syukur itu dalam jiwa, rasa. Maka ketika seseorang termasuk golongan syakirin ataupun golongan orang yang tidak bersyukur Pak, gak ngerti kita Pak. Menilai orang lain termasuk golongan bersyukur atau kufur itu gak ngerti kita. Karena yang tahu dirinya. Ada orang yang alhamdulillah setiap dapat apa saja jiwanya itu syukur kepada Allah. Tapi keadaannya miskin sekali. Apakah kemudian kita akan mengatakan mereka ini tidak bisa bersyukur? Belum tentu juga. Ada orang yang kaya raya, pangkat jabatannya tinggi. Menurut kita nggak ada kekurangannya. Tapi ternyata mereka mengeluh terus Pak. Tapi kita nggak pernah tahu. Karena di depan kita mereka seakan-akan nggak punya problem. Padahal di belakangnya, waduh, Masya Allah, seabrek problem yang dia dapatkan. Apakah mereka golongan bersyukur atau tidak? Belum tentu juga diri. Karena kita tidak pernah bisa menjustis orang lain, apakah mereka tergolong orang bersyukur atau tidak. Ini kembali untuk pribadi masing-masing. Nah hadirin, bagaimana melatih jiwa ini agar terbentuk sebagai seorang yang mempunyai jiwa syukur? Tadi kembali sudah dijelaskan di awal. Mulut itu tidak bosan-bosannya memuji terus kepada Allah. Pujian terus. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah tentang bagaimana antara rasa syukur dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua hadirin, kehidupan yang kita dapatkan ini kadang ada dua bentuk Pak. Satu zona di mana kita mendapatkan nikmat-nikmat kebaikan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang hadir, maka jelas kita syukuri nikmat kebahagiaan itu Pak. Nikmat kebahagiaannya itu kita syukuri. Tapi yang kedua, kadang kita mendapatkan situasi kondisi kehidupan yang mohon maaf berada dalam zona di mana itu merupakan kesengsaraan.
Karena datangnya ujian, datangnya cobaan, datangnya problematika hidup. Maka ketika datang ini hadirin, yang kita syukuri Pak, bukan problem itu. Yang kita syukuri bukan ujiannya. Yang kita syukuri bukan zona negatif ini. Kalau ujiannya, problemnya, sakitnya, atau apa sajalah Pak, masalah-masalahnya itu, cara menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Sabar ikhlas. Nah, sabar dan ikhlas itu terbentuk mulai dari benturan pertama. Ketika benturan pertama Anda sudah mampu menguasai diri sehingga sabar, maka mulai terbentuk orang-orang yang sabar. Ingat hadirin, mulia sekali orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu sesungguhnya bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka ketika jenengan bisa sabar, itu pemenangnya. Problem datang, hadapi dengan ikhlas dan sabar. Nah hadirin, ayat Al-Quran yang sering kita baca, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesusahan, kesulitan, kesempitan, ada kemudahan, ada kelonggaran, ada kesempatan, ada kebahagiaan. Dulu pernah saya sampaikan, dalam kitab Nahwu itu kalimat ma'iyah yang bermakna bersama itu bisa terjadi bareng datangnya, bisa terjadi depan sedikit salah satunya, atau bisa terjadi salah satunya di belakang sedikit Pak. Tapi jaraknya itu tidak lama. Contoh misalkan begini hadirin, suatu saat Bapak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, duitnya hilang, itu misalkan Pak. Yakin jenengan sabar ikhlas menghadapinya karena ini ujian. Sabar ikhlas karena ini ujian. Nah, munculnya rasa syukurnya itu di mana? Begini Pak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan, maka yakini dengan janji Allah itu Pak. Yakini betul-betul. Inna wa'dallahi hakun, sesungguhnya janji Allah itu adalah perkara yang hak, lebih yakin, lebih pasti daripada terbitnya matahari dari timur. Itu janji Allah. Nah, ketika Allah sudah berfirman, sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kebahagiaan, ada kesempatan. Hadirin, ketika ujian itu datang, ketika cobaan datang, pasti akan ada sesuatu yang lebih besar, lebih bahagia, lebih bagus untuk kita Pak. Pasti itu Pak. Nanti kita khusus Pak, pekan depan kita kaji bagaimana nikmatnya kondisi terpuruk, kondisi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dibaliknya itu hadirin. Tapi saya Pak Ustadz, kok diuji seperti ini belum selesai-selesai? Sabar ikhlas, tingkatkan takwa, puji kepada Allah, yakini bahwa setelah ini akan ada sesuatu yang besar datang. Maka Bapak Ibu insya Allah akan wujud itu Pak. Contoh begini, rasa atau jiwa kita, feel kita itu ketika menghadapi ujian itu begini Pak. Bapak punya sumur kering, kan gitu, sumurnya kering, air terkuras, asat. Kemudian Bapak melihat di sana ada mendung Pak. Nah, sebelum mendung itu datang, di sini belum ada mendung, masih terang. Justru yang datang ke sini dulu adalah angin Pak, angin ribut, sehingga Bapak melihat mendung itu dari sana, itu bergerak. Datangnya angin ini, jenengan mau kufuri atau syukuri Pak? Jenengan sambil melihat mendung, alhamdulillah ya Allah, angin datang, insya Allah mendung itu akan sampai ke sini. Padahal itu jendela lagi bus, pohon-pohon lagi bergoyang-goyang, angin datang, jenengan nggak khawatir, tidak takut, Anda tidak merasa panik, malah justru ketika angin ribut itu datang membawa mendung, Anda syukuri. Kenapa? Karena mendungnya akan menurunkan hujan. Kurang lebih seperti itu.
Jadi bukan anginnya yang kita syukuri, anginnya kita hadapi dengan sabar dan ikhlas, tapi mensyukurinya setelah ada angin ini akan ada hujan. Itu problem itu seperti itu. Hari ini yang diuji dengan keluarga sampai cerai, Pak. Jangan khawatir. Mungkin kita nggak tahu ke belakangnya. Boleh jadi pasangan kita ini memang nggak dunia akhirat dengan kita, Pak. Ada sesuatu yang tidak kita ketahui dari pasangan kita yang membuat kita sengsara kalau diteruskan. Ini tidak menyarankan untuk cerai yang bagi punya problem, ya kan itu kan. Ketika Anda dikecewakan oleh seseorang dalam tempat kerja misalkan, sampai kemudian terlempar, sampai kemudian kadang bengek, Pak. Jangan khawatir, sabar, ikhlas. Anda wajib bersyukur bahwa sesuatu perkara yang besar, yang lebih baik dari itu akan Anda dapatkan. Inna ma'al usri yusra. Membangun jiwa bersyukur ini nggak mudah, nggak mudah. Ada seseorang buka kedai tumbang, bangkrut habis-habisan, Pak. Terpuruk di dalam, telisik. Ada apa kesalahannya? Sabar dan ikhlas itu bukan berarti kemudian kita pasrah total, nggak ada kerja, nggak ada apa-apa, bukan. Koreksi. Rumah disita, ruko disita, nggak masalah. Setelah itu nggak ada hutang bank sama sekali misalkan, boleh jadi itu kehidupannya akan lebih bagus setelah itu, Pak. Inna ma'al usri yusra, la tahzan. Innallaha ma'ana. Orang beriman itu ketika kuat imannya, wujudnya rasa syukur dalam dirinya, insya Allah no problem. Cuman ini akan menjadi sesuatu yang masuk wujud meresap dalam jiwa ketika nanti kita menjumpai perkara-perkara yang real dalam kehidupan kita. Kalau yang saya cakapkan ini kan teori, Pak. Teori. Tapi teori ini paling tidak membuka cakrawala ilmiah kita, sehingga sudut pandang yang tadinya salah bisa menjadi sudut pandang yang benar. Nah, kemudian hadirin, ini bagaimana tadi mewujudkan jiwa yang bersyukur dalam diri kita. Sekarang ayo, selain kita memuji kepada Allah, kita kenali nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu apa saja? Konsep besarnya, Pak, nikmat yang Allah berikan itu ada dua. Satu duniawiyah, yang kedua diniyah. Duniawiyah ini hadirin ada dua bentuk, kemanfaatan dan yang berkaitan dengan bahaya. Kemanfaatan, yang kedua ada hal yang bersifat bahaya, penolakan atau terhindarnya dari bahaya. Nah, yang kemanfaatan itu ada dua, Pak. Naf'an itu ada dua. Yang pertama internal dalam tubuh kita, jasad kita, ruhaniyah kita, itu internal. Yang kedua kemanfaatan nikmat dari eksternal kita, Pak. Itu duniawiyah. Nanti saya lanjutkan pembahasannya. Yang kedua hadirin, nikmat daf'an atau tolakan, itu yang pertama kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana musibah, sehingga musibah itu tidak datang kepada kita. Ini jarang kita syukuri, Pak, yang seperti ini. Yang kedua, musibah datang kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkaitan dengan bahaya. Problem hidup juga begitu, Pak. Anda mempunyai tabungan, Pak, di bank. Kemudian tabungan itu aman-aman saja, Pak. Allah selamatkan. Dan itu kadang Anda lupa mensyukurinya. Bahwa itu adalah penjagaan dari Allah SWT lewat sistem perbankan, Pak. Tapi bagi orang, kita kadang di situ lupa bersyukur. Nanti suatu saat kita akan bersyukur ketika kita mempunyai teman, temannya kemudian ngomong, saya nabung di bank, Pak. Oh iya, terus gimana? Ya Allah, dibobol, Pak. 1 miliar hilang tabungan saya. Jangan lihat tabungan Anda masih utuh, Anda akan mengatakan alhamdulillah ya Allah. Baru terasa kalau ada pembandingnya. Sesempurna apapun namanya sistem manusia itu bisa saja kurang, Pak. Walaupun perbankan itu sudah luar biasa safe-nya, tapi bukti nyatanya kasus-kasus terbobolnya rekening masih ada, Pak.
dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyelamatan. Yang kedua, nikmat diniyah. Nikmat diniyah ini hadirin, yang pertama, kita ini diberi hidayah oleh Allah sehingga mau menerima kebenaran Islam. Yang kedua, setelah kita menerima kebenaran Islam, iman itu dijaga oleh Allah sampai kita nanti menghadap Allah. Termasuk yang ketiga hadirin, kita diberi daya oleh Allah bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Ini semua harus kita syukuri, Pak. Harus kita syukur. Nah, kita bahas dari yang pertama hadirin. Yang pertama nikmat duniawiyah. Karena ini waktunya mepet ini, Pak. Nikmat duniawiyah yang pertama naf'an, kemanfaatan. Coba seringkali, Pak, seringkali kita duduk sejenak, kemudian tengok dalam tubuh kita, banyak orang yang tidak seindah nikmat yang Allah berikan dalam diri kita. Contoh, Pak, contoh. Bapak kadang lupa mensyukuri nikmat mata pandangan Bapak yang masih tajam. Coba lihat saya, Pak. Saya pakai kacamata itu dari kelas 4 SD. Bangun tidur pakai kacamata, kemudian mau tidur baru lepas kacamata. Bayangkan, Pak, nggak bisa lepas ini kacamata. Nangkring terus di atas hidung saya ini, Pak. Betapa beratnya hidung saya ini, Pak. Dulu katanya hidung saya bangir, Pak, mancung, Pak. Gara-gara terpencet jadi pesek, kan ini. Ini anekdot saja. Anda wajib bersyukur ketika Anda tidak cacat matanya. Tapi saya pun bersyukur, Pak. Alhamdulillah, dengan adanya kacamata tambah ganteng kayak gini, Pak. Kan gitu, Pak, ya kan. Bukti nyatanya ya nggak pakai kacamata, saya kadang pengen pakai kacamata, ya kan gitu. Sehingga punya kacamata imitasi, kan. Jadi di situ Anda duduk sejenak, tafakur, renungkan. Allah setel semuanya dalam tubuh kita. Bahkan mohon maaf hadirin, ketika kita sakit saja, ketika kita sakit itu merupakan sakit bagian nikmat. Kenapa? Karena tubuh itu akan memberikan sinyal sakit ketika ada organ kita yang nggak beres. Ada organ kita yang nggak beres, maka sakit. Contoh dari luar, Pak. Mohon maaf, luka mengering namanya koreng. Kalau di kulit namanya koreng. Maka ketika kita punya koreng, kadang kita gatal. Itu reaksi munculnya rasa gatal itu karena ada sesuatu yang nggak benar dalam kulit kita. Masuk ke dalam mulut namanya sariawan, kan gitu, Pak. Maka ketika Anda sariawan hadirin, kemudian pedih, Anda harus bersyukur. Syukurnya apa? Dengan adanya rasa pedih itu sinyal bahwa mulut kita sedang tidak baik-baik saja. Masuk ke sini namanya radang. Kan gitu, Pak. Radang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kadang reaksinya sampai demam. Masuk lagi ke hati namanya liver, kan gitu kurang lebih luka-luka itu. Kalau usus katanya tipes dan lain sebagainya. Kita mempunyai reaksi. Nah, reaksi sakit itu sebab adanya sesuatu yang enggak benar dalam tubuh kita. Maka Allah setel sedemikian rupa, Pak. Bayangkan, Pak, mesin apa yang secanggih itu, Pak, tubuh kita. Hebatnya lagi, kita itu mempunyai imun yang mampu untuk memperbaiki sel kita sendiri, Pak. Apa nggak luar biasa? Bapak punya motor, CDI-nya terganggu, Pak. Itu nggak mungkin kemudian piston memperbaiki CDI, nggak bisa, Pak. Anda harus ke bengkel, keluarkan CDI-nya diganti, Pak, perapiannya. Tapi kita enggak, Pak. Obat-obat itu kadang hanya membantu saja. Kadang hanya cuman menghilangkan rasa-rasa nyeri saja, Pak. Tubuh akan bereaksi sehingga mereka memperbaiki sel-sel itu sendiri. Apa enggak dahsyat? Ini nikmat dohir. Ini nikmat yang ada dalam tubuh kita. Nikmat eksternal yang masuk dalam diri kita, Pak. Makanan, minuman, bahkan mohon maaf, Pak, semua hamba Allah di dunia ini, baik yang muslim maupun yang kafir, yang mau beriman kepada Allah atau yang mau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberi nikmat eksternal ini, Pak. Semuanya.
Orang muslim makan nikmat, orang kafir juga bisa makan dengan nikmat. Senang-senangnya orang non muslim berhubungan badan karena seksual itu nikmat, kita juga diberi kenikmatan dalam berhubungan badan dengan suami atau istri kita, Pak. Mereka senang-senangnya punya anak, kita punya anak, Pak. Mereka punya duit, kita punya duit. Mereka bisa menikmati kendaraan, kita bisa menikmati kendaraan. Sama, yang beriman maupun yang tidak beriman, nikmat eksternal ini dikasihkan. Coba Pak, nikmat mana lagi ketika duniawiah ini kita mau bertafakur, Pak? Jenengan cuman tiap pagi mandi, berdandan rapi, wangi, datang ke kantor, pulang, cuman itu. Tahu-tahu tanggal 1 gajian, Pak. Allah bagi rezeki, bayangkan, Pak. Padahal kadang pekerjaan kita itu nggak berhubungan sama sekali dengan menghasilkan uang, Pak. Tapi tugas kita di situ, digaji, diupain di situ, Pak. Kalau pedagang itu dagang jelas, Pak. Begitu laku dapatnya duit, Pak. Pedagang saja asal mau buka kedainya dapat duit, Pak. Bayangkan, Pak. Allah mengatur sedemikian rupa. Ini eksternal. Nah, coba jenengan renungkan, Pak. Dulu kita merantau datang ke sini nggak bawa apa-apa, misalkan begitu. Orang tua kita habis menikahkan kita, Pak, nggak bawain apa-apa. Lah kok sekarang rumah punya, mobil punya, motor punya, anak punya, istri punya. Fabi ayyi ala rabbikum tukal. Ini yang bermakna duniawiyah kemanfaatan. Kemudian hadirin yang lupa jarang kita syukuri itu juga yang berupa terhindarnya dari mara bahaya, Pak. Jadi begini, Pak. Bapak masih ingat dulu saya ajak ketika kita open donasi bantu bencana gempa, Pak, di Lombok, Palu dan sebagainya. Hadirin, saya tanya ke BMKG ini, Pak. Silahkan dikoreksi nanti kalau salah, Pak. Lempengan garis api itu, Pak, itu mulai dari pesisir selatan sana, Pak, Aceh, Medan bagian selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, kemudian Lampung sini, masuk ke Jawa, kemudian terus Bali, NTT, NTB, naik kemudian Sulawesi, Palu, Mindanao, naik ke Filipina, sampai tembus ke Jepang. Itu semua lempengan-lempengan api yang apa istilahnya riskan terjadinya gempa. Maka daerah-daerah itu sering terjadi gempa. Saya tanya ke petugas BMKG, daerah yang aman dari gempa dan tsunami itu mana, Pak? Daerah yang tidak dilewati lempengan itu. Kalau di Indonesia itu yang aman itu daerah Kalimantan Barat ke sini sampai kemudian Singapura, Kepri itu aman, Pak, nggak kena gempa. Makanya kita ini, Pak, jarang atau bahkan belum terjadi gempa kita ini, Pak. Tapi kita lupa mensyukuri. Kalau terjadi gempa, itu hadirin mohon maaf, Anda punya mobil semewah apapun, Anda punya tabungan, Anda punya apapun biaya, Pak. Begitu terjadi gempa, Anda akan tinggalkan itu semua hanya untuk menyelamatkan selembar nyawa yang ada dalam tubuh Anda, Pak. Begitu kayak gini, Pak. HP yang jenengan letakkan di bawah itu, Pak, misalkan pada waktu kayak ini, lari semuanya, Pak, kita keluar, Pak. Entah HP-nya, entah ini ya, mungkin banyak yang tertinggal, Pak. Itu di masjid, apalagi di rumah, Pak. Goyang kok, Pak. Itu hadirin ada gempa. Nah, kita lupa bersyukur. Kalau ternyata daerah kita ini daerah yang aman dari gempa. Tapi saya kok pernah merasakan goyang-goyang, Pak. Coba dicek. Jangankan bukan gempa, tapi mungkin Bapak lapar atau apa gitu loh, Pak. Sehingga goyang-goyang gitu kan, orang lapar kan biasanya goyang-goyang juga gitu. Migrain atau vertigo atau apa gitu. Karena vertigo itu muter-muter juga gitu loh. Atau tanya ke kanan kiri, ada gempa? Enggak ada gempa loh. Saya kok muter-muter. Coba makan nasi padang, nah, kan gitu. Begitu makan nasi padang nggak muter-muter lagi, ya berarti lapar kan gitu, Pak ya. Ini selamat dari bahaya. Yang kedua, begitu muncul bahaya, Allah selamatkan. Nah, inilah baru terasa, Pak. Ini baru terasa. Kalau begitu ada bahaya, ada musibah, Allah selamatkan Anda. Anda akan bersyukur, Pak. Sama dengan konsep begini. Ada sebuah rumah.
Konsep menjadi pahlawan itu begini Pak, ada sebuah rumah, kemudian hadirin, di dalamnya kompor itu terbakar Pak. Wah, penghuninya keluar, tolong, belum ada orang, Anda lewat. Ada apa Bu? Itu kompor saya begini-begini. Bapak pas pulang pula dari masjid, bawa sajadah Bapak tebal. Akhirnya Bapak langsung ke kamar mandi, cemplungkan sajadah Bapak berkorban sajadah, tempelkan ke kompor itu Pak. Akhirnya alhamdulillah, biidznillah, apinya padam. Pertanyaannya, apakah Bapak disebut pahlawan? Enggak pahlawan. Satu rumah selamat semua Pak, Anda enggak pahlawan. Beda lagi Pak, Bapak pulang dari masjid pakai sajadah, sama-sama korban sajadah ini Pak. Rumah terbakar hebat, penghuninya keluar, ibunya teriak-teriak, tolong, semua datang masuk ke situ Pak. Begitu masuk ke situ, niat kata ibu itu, anak saya yang kecil masih di dalam, gak ada yang berani Pak. Akhirnya Bapak masuk dulu ke tempat yang ada airnya, Anda celupkan sajadahnya, Anda buat lindung, Anda masuk keluar membawa anaknya. Bapak dielu-elukan sebagai pahlawan. Nah, pahlawan kita analogikan sebagai rasa syukur Pak. Kadang kita seperti itu. Ketika bahaya, alhamdulillah, gak ada musibah, gak ada bencana, ekonomi baik-baik saja, Anda gak pernah tertipu, Anda berada di dalam zona di mana zona tidak membutuhkan satu pemikiran apapun karena Anda nyaman, Anda lupa bersyukur. Tapi begitu nanti Anda dapat musibah, baru kemudian selamat dari musibah, selamat dari itu baru. Satu kantor nggak ada yang ketangkep karena korupsi, lupa bersyukur bahwa alhamdulillah sudah dilindungi oleh Allah sehingga kita benar semua dalam kerja. Kita lupa bersyukur kadang. Tapi begitu satu kantor ketangkep korupsi semua, Bapak yang selamat sendiri, Bapak baru bersyukur Pak, ya kan itu kan. Alhamdulillah Allah selamatkan. Nah, kadang kita lupa bersyukur, menerapkan syukur di situ Pak. Ini yang daf'an, menolak atau menghindar dari mara bahaya. Nah, kemudian iman, ini yang terpenting sekali. Nikmat diniyah itu Pak, coba bayangkan hadirin. Kita sama-sama tahu Pak, bahwa kehidupan setelah dunia ini hadirin, akidah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Ini keyakinan kita. Mohon maaf yang mendengarkan tapi bukan non muslim, jangan Anda tersinggung karena kami tidak membahas keyakinan Anda. Kami adalah membahas keyakinan kami sendiri. Menurut keyakinan kami, setelah alam kubur, setelah alam dunia, kita masuk dalam alam kubur, yang selamat hanyalah orang-orang muslim, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dan tidak menafikan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan hadirin, kehidupan dunia yang cuman sementara sifatnya maupun waktunya, yang hari ini orang kadang bahagia, besok bisa sengsara, hari ini yang sengsara, besok bahagia. Itu saja kalau mendapat ujian, kadang kita nggak sanggup. Apalagi nanti di kampung akhirat yang sudah tidak ada sifat sementara lagi. Penderitaan yang dahsyat, kenikmatan yang dahsyat. Kita ini nggak jumpa Nabi Muhammad. Kita ini nggak ngerti siapa Nabi Muhammad. Saudaranya juga bukan, keturunannya juga bukan Pak. Yang lagi rame membanggakan garis nasab keturunan dzurriyyah sehingga wajib dihormati menurut mereka gara-gara dzurriyyah Nabi kan gitu kan. Dengan berdalih nasab itu akhirnya kemudian mereka mencari makan. Mohon maaf ini. Ya silahkan saja. Tapi kita yang bukan keturunan Nabi gitu loh Pak, yang saya bahas. Kita yang bukan keturunan Nabi, kita yang nggak jumpa Nabi. Kita yang jauh Pak dari Nabi. Alhamdulillah Allah berikan nikmat hidayah sehingga kita bisa Islam Pak. Bayangkan kalau nggak muslim Pak kita Pak. Habis ini nikmat itu tinggal kesengsaraan. Sampai terakhir nanti mentok-mentoknya Pak. Bayangkan ketika di neraka orang non muslim, orang kafir ngejek orang Islam, tengok kamu
Dulu jengkang-jengking sholat 5 waktu, jidat hitam, jenggot kamu panjang-panjangin kayak kambing kayak gitu. Misalkan gitu kan, yang ngece itu. Kemudian saat ini kamu sama-sama disiksa dengan kami, kata mereka, Pak. Lagi disiksa saja masih membuli mereka, Pak. Makanya kalau di dunia orang Islam dibully itu jangan kaget. Wong di neraka sama-sama digebukin aja masih sempat-sempatnya mereka membuli, Pak. Percuma kamu Islam, toh juga sama juga dengan kami digebukin juga, kata mereka. Padahal mereka teriak-teriak juga sakit, masih juga membencinya. Begitu Jibril lapor ke Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad minta izin untuk memberikan syafaat, turun syafaat Rasulullah dengan izin Allah, maka orang Muslim, orang yang taat, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah ambil selamatkan dari neraka untuk masuk surganya Allah. Dan itulah golongan terakhir yang masuk surga. Saat itu orang-orang yang nggak mau ngucapin syahadat baru menyesal. Seandainya dulu di dunia saya ngucapin sekali saja kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, niscaya ada akhirnya azab yang aku pikul ini, kata mereka. Tapi penyesalan sudah nggak ada. Nah kita ini, Pak, mohon maaf, yang tidak satu ras dengan Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada kaitannya hubungan darahnya kita, Pak, yang mohon maaf kita nggak jumpa karena kita nggak sezaman. Alhamdulillah, Pak, diberi daya oleh Allah, kita beriman kepada beliau, Pak, kita cinta sama beliau, Pak, kita ikuti sunnah-sunnahnya, Pak. Kalau nggak hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin kita mendapat petunjuk itu. Gimana nggak mungkin? Kadang kita ini orang Islam Indonesia ini, Pak, masih banyak yang ditanya, dia nggak bisa jawab. Pak, saman Muslim? Iya, saya Islam. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Ya nggak tahu. Masa tanya saya? Emang saya disukcapil apa? Kan kata mereka gitu. Lahir di mana? Ya nggak tahu. Meninggalnya di mana? Nggak tahu. Pokoknya saya percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi, dan saya yakini petunjuk beliau itu benar. Yakin itu pokoknya. Anak siapa sih Nabi Muhammad? Yang nggak tahu, nggak usah tanya-tanya. Saya juga belum lihat KTP-nya, kata dia malah gitu, Pak. Bayangkan yang tidak tahu tapi beriman, Pak. Dan ini yang dirindukan Rasulullah SAW. Aku rindu saudara-saudaraku, sampai beliau bilang begitu. Sahabat bertanya, siapa saudara Anda ya Rasul? Apakah kami? Saudaraku adalah orang yang tidak ada kaitan darah denganku, tidak mengerti, tidak kenal denganku, tidak hidup sezaman denganku, tidak kenal denganku, tapi mau beriman denganku. Itu yang aku rindukan. Kita ini, Pak, dirindukan Rasul. Meskipun kalau sholat kita kemana-mana pikiran, Pak. Allahu Akbar, ke pasar, ke ini, ke dagangan, ke politik, wah nggak karu-karuan, ya kan? Tahu-tahu salam kita. Ngaji saja, Pak. Habis sudah dikasih kopi, masih ngantuk, Pak. Masya Allah, ya kan? Saking nikmatnya ngaji. Itu dirindukan Rasul, Pak. Masya Allah. Luar biasa, kan? Bayangkan, nikmat ini yang harus kita syukur. Andaikan kita tidak Islam, sudah menjadi nikmat ini, Pak, nikmat menjadi orang Muslim, yakin kepada Allah dan Rasulnya. Iman ini Allah Subhanahu Wa Taala jaga sampai kita meninggal masih beriman, Pak, sehingga kita bisa bawa nanti, Pak, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah gitu, Pak, dari sekian miliar manusia yang Muslim, hanya sekian persen yang sholat, Pak, dan kita alhamdulillah dijadikan oleh Allah sebagai bagian yang sholat, Pak. Dari yang sholat itu yang berjamaah cuma sekian persen saja, Pak, dan kita dipilih oleh Allah untuk yang berjamaah, Pak. Yang sholat, yang berjamaah, yang mau membayar zakat itu dipilih lagi, Pak. Tidak semua orang yang sholat dan kaya dan mempunyai penghasilan mau membayar zakat, nggak semua, Pak. Padahal ada 10 golongan orang yang tidak diterima sholatnya. Salah satunya adalah orang-orang yang nggak mau membayar zakatnya. Kita sudah sholat, sudahlah berjamaah, masih mau membayar zakatnya. Ini semua masih dipilih lagi. Yang mau puasa, sudah begitu yang bisa haji, Pak, apa nggak luar biasa? Kalau kira-kira ini sudah dapatkan taat-taat ini, Pak, fabi ayyi ala irobikuma, tuh kan? Mana lagi, Pak, yang mau kita dustakan? Inilah pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Lantas kita layak nggak kalau mau mengeluh, Pak? Nggak layak. Mau memprotes nikmat Allah, nggak layak. Cuman kadang hadirin, ada sebuah peribahasa lah ya, cerita suri toladan. Kadang kita ini, Pak, punya nikmat kaki, dibawa kemana-mana sudah oke. Dengan kaki itulah kita bisa berjalan, dengan kaki itulah kita bisa sampai keliling dunia, dengan kaki itulah kita bisa kemana-mana, meskipun naik pesawat ke atau apa, tapi lebih mudah dengan kaki, bisa bekerja. Berarti kan nikmat kaki itu luar biasa. Cuman gara-gara nginjak tai ayam, Pak, langsung ngomel-ngomel gitu, Pak, masalah. Yang tainya diomelin, yang ayamnya diomelin, yang punya ayam diomelin, semuanya diomelin. Hilang nikmat. Kaki digunakan berjalan gara-gara nginjak tai ayam. Begitu juga dengan kita. Nikmat yang seabrek ini, Pak, yang ketika kita disuruh menghitung, tidak akan pernah mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang saja yang mampu menghitung nikmat itu. Gara-gara kita minta 1, 2 kepada Allah, belum dikabulkan, Pak. Ngedumel kita, Pak, protes, berkeluh kesah. Saya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa saya. Padahal tidak dikabulkan itu karena kita belum mampu memikul itu. Allah kan yang Maha tahu. Langsung protes nggak karu-karuan. Bahayanya kita itu di situ. Makanya hadirin, kalau kita sudah bisa mensyukuri, bisa sholat, Pak, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah ya Allah, astagfirullahaladzim, langsung istighfar. Bapak bisa duduk di majelis taklim, bisa ngaji, alhamdulillah ya Allah, maghrib sampai isya ini saya habiskan umur saya untuk taat. Jalan kaki dari masjid pulang masjid, di jalan pula Bapak alhamdulillah masih punya 2.000 perak, masuk ke kota infak, alhamdulillah ya Allah, bisa sedekah. Sampai di rumah bareng dengan istri bikinkan teh, masya Allah, duduk bareng, makan bareng, nikmatnya kayak apa, Pak? Kalau jenengan sudah seperti itu, Pak, Anda hidup di dunia tapi sudah bisa merasakan nikmatnya kehidupan surga. Diuji, yakin seyakin-yakinnya setelah ujian ini saya akan dapat nikmat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah dengan ujian ini. Saya jalani dengan sabar dan ikhlas ya Allah. Datang ujian itu masih bisa begitu loh, Pak, kalau orang beriman. Apa enggak luar biasa? Nah, inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak kepada pengurus masjid, ketua beserta kepengurusannya yang telah memfasilitasi kita semua sehingga kita bisa merampungkan satu kitab Minhajul Abidin kalangan Imam Ghazali. Saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga kita bisa mengadakan satu taklim ta'alum. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang istiqomah hadir dan bisa menemani kami dalam membaca kitab ini yang Bapak dapatkan. Nanti kita kasih di Ihya. Ihya itu nanti sudah mulai satu demi satu ketaatan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, gantungnya kepada Allah itu totalitas. Kalau Bapak dapat ilmu dari apa yang saya bicarakan, hakikatnya Allah membagi ilmu itu kepada bapak-bapak semua, kepada Bapak Ibu. Ini yang dibagi oleh Allah dan itu yang didapatkan. Saya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan itu. Jadi saya itu hanya alat saja, Pak. Yang Anda dapatkan hakikatnya itulah ilmu yang Allah bagikan kepada Anda semua, Pak. Seberapa yang Allah bagikan itu yang Anda dapatkan. Nanti di kitab pembukaan Ihya seperti itu, Pak. Di kitab apa ilmu. Kemudian kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sehingga kita bersama-sama bisa istiqomah mempelajari kitab ini. Sekian tahun, Pak. Bukan waktu yang pendek, sekian tahun. Tapi kok nggak terasa ya Pak Ustadz? Ya itulah nikmatnya ilmu. Sekian tahun kita belajar nggak terasa, tahu-tahu kata. Nah, kalau Bapak sudah bisa menikmati itu hadirin, bersyukur lagi, Pak. Hati jangan sudah terbuka. Mari kita berdoa semoga kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama mengkaji dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat berkah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuma ila khadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuma ila khadir Imam Ghazali, tuma ila khadir Jamil Musannif lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana fi ta'limna ya Allah. Wa Allahumma inna nas'aluka ighfar lana fi hadzal majlis. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilman mubarakan, ilman nafi'an minad dunya hatta akhirah. Allahumma inna nas'aluka yassir lana fi talabi ilmina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah-salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.